Mohon maaf, waktunya cukup lama dari sana ke sini sehingga lo harus mendengar disco dangdut ala puncak tadi. Tapi bagus. Apa kabar semuanya? Make some noise, let's go! Aduh kasihan, kepanasan dia. Kenapa hilang suaranya begini? Gue ngeliat di belakang ada Ade Namnung. True story. Gue pernah lagi syuting di Menteng, ada orang mikir gue Ade Namnung. Orangnya datang sama gue, dia bilang, Mas, presenter dahsyat ya? Kata gue, oh, Raffi Ahmad. Kata dia, enggak, Raffi Ahmad saya tahu, ganteng. Kalau bukan Raffi Ahmad, gue pikir, masa Olga? Enggak, Olga saya tahu, yang satu lagi. Masa Ade Namnung? Di mana miripnya gue sama Ade Namnung? Lebih mirip gue pengen ngomong Isman tapi gue takut. Tepuk tangan sekali lagi untuk Isman. Isman adalah the Hannibal Lecter of comedy. Kenapa? Karena dia selalu melihat lo dengan tatapan seakan dia pengen membunuh. Dan tadi gue perhatiin dari awal gue di luar kebetulan. Tepuk tangan juga untuk penonton yang di luar nggak bisa masuk. Atau mau diganti nih, penonton yang di dalam keluar gantian sama yang di luar, sini. Mau nggak? Mau gantian nggak? Ya nggak mungkin lah. Kasih, maaf ya. Tadinya gue mau mengambil ide dari masjid. Di masjid kan suka ada toa di luar tuh. Gue nyari masjid di sini susah jauh. Jadi gue balik lagi ke sini. Tapi hari ini gue mau memberikan ide untuk teman-teman di Comedy Cafe. Tepuk tangan untuk Comedy Cafe. Harusnya kalau lagi ada open mic kayak gini, rokok dilarang di dalam. Setuju? Setuju. Ganti sama cimeng. Lu udah tahu panas sempit masih aja. Mana yang ngerokok di ruangan ini? Ada yang ngerokok? Hah? Banyak. Gila udah ruangan sempit ini gue suka ngabis pikir sama perokok. Ada perokok di sini angkat tangan? Perokok angkat tangan. Yang merasa perokok angkat tangan? Oke. Yang suka minum bir angkat tangan. Yang suka minum bir? Oke, gue bisa lihat dari perutnya. Harusnya nggak gue tanya tadi ya. Kalau Isman kan perutnya beda, dia bukan karena alkohol. Besar kemungkinan babi. Dan Rian dulu perlu makan babi atau apapun biar musuh gue lebih, lebih tinggi lagi. Nggak, karena gue di sini pengen bilang gue adalah pendukung gerakan legalisasi ganja nasional. Ada di sini yang ngisep ganja? Oke, gini. Yang ngisep ganja tolong bersuaralah sekarang. Apa teriak atau apa, tepuk tangan? Oke, polisi masuk sekarang masuk. Nyimeng. Nggak, karena gini, kenapa gue dukung gerakan legalisasi ganja nasional? Karena terus terang gue nggak ngerti kenapa ganja ilegal. Gue nggak ngerti. Ada yang tahu? Ada yang bisa bilang sama gue sekarang kenapa ganja ilegal? Kenapa? Karena Andika make. Karena Andika, oke. Sorry. Waktu itu ada orang materi stand up-nya gini. Andika make ganja itu bukan membuat ganja dilarang, tapi membuat ganja tidak keren. Ada satu orang yang ngomong kayak gitu. Tapi bukan itu. Siapa yang ngomong itu? Aziz yang ngomong itu. Tepuk tangan untuk Aziz. Serius gue, di ruangan ini gak ada yang bisa bilang sama gue kenapa ganja itu ilegal? Ada yang tahu? Gue pernah ketemu sama orang BNN. Dan lu tahu jawaban pertama dia, gue nanya sama dia, Pak, saya nggak habis pikir kenapa ganja ilegal dan rokok legal dan bir legal. Dia bilang, sederhana aja deh Pak Haji. Seakan-akan gue tolol. Jelas aja deh Pak Haji. Orang yang mengkonsumsi ganja itu akan cenderung melakukan tindak kejahatan. Gue yang kayak, Bapak pasti nggak pernah nyimeng ya? Nggak ada orang nyimeng nodong sob. Ini misalkan gue mau malak nih, gue habis gitu. Orang Cimeng kan gitu kan, dia suka agak pelit sama asapnya, jadi setiap kali keluar. Orang ganja nggak ada yang nodong, masa dalam keadaan giting nih, lagi giting. Baru di sini ada orang lewat. Sorry, lu di sana, gue sama. Oke, lu datang lu. Oke, stop.
Jangan ketawa, jangan ketawa. Boleh gue lihat dompet lu sini, dompet lu sini. Ini KTP lu. Foto lu jelek. Masuk akal nggak orang nyimeng terus nodong? Masuk akal nggak? Lagu kebangsaannya aja. No woman no cry. Ding 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 ding. No woman no cry. Tepuk tangan. Nggak ada orang nyimeng nodong, nggak ada. Gue bilang sama dia, Pak, nggak ada orang nyimeng nodong, Pak. Oke. Saya kasih tahu, orang nyimeng melakukan tindakan kejahatan. Dia bilang, oke. Alasan kenapa ganja itu ilegal, Panji? Karena menyebabkan ketergantungan. Gue bilang, Pak, orang ngerokok juga ketergantungan, betul? Candu nggak? Coba lu diantara lu yang perokok, coba berhenti sehari. Kurang dari 4 jam bibir udah menyebarkan sinyal sandi Morse. Kata dia, ya. Rokok kan menyebabkan ketergantungan dong. Tapi kenapa rokok legal dan ganja ilegal? Betul? Lu juga pernah ditodong sama orang lagi mabuk minum alkohol kan? Alkohol bikin orang mabuk, bikin orang melakukan tindakan kejahatan, masuk akal. Tapi alkohol legal, sementara ganja ilegal. Gue tanya lagi sama dia, Pak, jangan bikin saya marah. Bapak tidak akan suka kalau saya marah. Saya akan hijau dan celana saya ungu. Cara mendadak, walaupun tadinya coklat. Jadi bilang, Dek, saya ini orang BNN. Saya tahu kenapa ganja itu legal, tapi sebentar saya baca dulu. Dia bilang gini, orang yang mengkonsumsi ganja itu akan mengalami kerusakan pada otak. Dan gua Google, betul. Orang yang mengkonsumsi ganja akan mengalami kerusakan dalam otak sehingga berpikirnya lambat. Terus gue bilang sama dia, oh jadi gara-gara kerusakan otak, ganja ilegal? Iya betul. Jadi karena dia tidak baik untuk kesehatan? Iya betul. Gue ambil rokok. Merokok suka gitu kan? Gue gak tahu apa yang mereka lakukan dengan gerakan ini. Apa sih yang lo lakukan? Biar padat. Suruh rokoknya nge-gym biar padat. Beli rokok, beli itu dong, garbet, oke. Tapi gue akuin agak laki sih. Ya kalau lu lihat, gue bilang, Pak, lihat kemasan rokok ini. Tulisannya, merokok dapat menyebabkan serangan jantung, kanker, impotensi, gangguan kehamilan, dan janin. Kenapa dia legal, ganja ilegal? Kalau saya boleh milih, Pak, saya lebih baik mikir saya lemot daripada impoten. Bener? Setidaknya, gue masih bisa bikin anak, walaupun lama. Bener ya gue? Ya ilah, ngisep ganja bikin mikir lemot, sob. Yang ini kan bikin mati, bikin impoten. Gue tetap bisa punya anak walaupun gue mikirnya lama. Masuk kamar, mainin musik. Geregetan. Enggak. Gue ganti. Masuk kamar. Lagu apa sih yang romantis yang enak untuk bercinta? Piring berdua. Astaga Tuhan. Woi, bercinta bukan mabuk di puncak. Misalnya let's make love. Iya kan, misalnya kan, perempuannya ada di tempat tidur, laki-lakinya datang. Dia ngomong, sayang, aku ingin bercinta dengan kamu malam ini. Istrinya bilang, kamu ingin aku ngapain sayang? Lakinya bilang, aku ingin kamu aku ingin kamu. Oke. Aku ingin kamu buka baju. Dia buka baju. Rambutnya gini, perempuan tahu sekali bikin laki-laki gitu. Perempuan kamu giniin kan rambutnya. Semua iklan shampoo atau apapun. Dan anehnya laki-laki gondrong juga suka melakukan hal yang sama. Dan aku membuat gua geli.
Terus gue laki-laki, please lu boleh gondrong tapi nggak semuanya ikutin kali. Maksudnya perempuan lagi ikat rambut bagi gue seksi. Tapi laki-laki lagi melakukan itu geli. Dengan tato di sini, I'm too sexy for my love. Oke. Nah, tapi ya itulah. Maksud gue masuk akal nggak? Makanya gue bilang, kalau misalkan kita nggak bisa nemu alasan kenapa ganja itu legal, ya legalkanlah. Dan gue kasih tahu kenapa ganja itu legal. Tahukah lo bahwa ganja itu seratnya itu kalau dipakai untuk bikin baju kualitas nomor 1. True story, betul? Nah, zaman dahulu, true story, lu bisa Google ini atau Yahoo atau Alta Vista atau apapun yang lo mau. Anak lama Alta Vista ya, sob. Yoi, zamannya internet masih di perpus ya. Alta Vista. Tapi umur gua muda. Jangan gitu, Bang. Terus gua mau ngomong apa? Ketawa di benci beng. Aduh. Bikin gua lemot. Story. Apa? Story. True story. Bukan. Oh iya. Sorry. Bentar. Iya, jadi kalau misalkan lu cari-cari dulu petani kapas di Amerika Serikat merasa terancam dengan orang yang bertani daun ganja. Ini sebelum semuanya ilegal. Kenapa? Karena mereka kalah bersaing dalam bisnis pakaian. Kemudian para petani kapas protes sama Kongres Amerika Serikat, lu harus melakukan sesuatu, kalau enggak industri ini mati. Dan lu bisa cari, Amerika Serikat adalah negara pertama yang mengilegalkan ganja. Jadi ganja ilegal itu adalah karena ada sebuah negara besar yang nggak mau kita kaya. Dan itu yang harus kita lawan. Ketimbang tiba-tiba jadi demonstrasi seperti ini. Yang gue cuma pengen ngasih lu, maksud gue, lu jangan sini ketawa-tawa doang, maksud lu pulang dengan sesuatu. Dan gue gak benci Amerika, gue suka dengan Amerika. Gue membuka, Amerika mau berdagang dengan kita, silahkan. Tapi konteksnya, lu beli barang gue, bukan gue beli barang lu. Kalau mau, gue bisa konsumsi bokep lu. Kagak, gini. Gue main bilang, ada orang nanya sama gue di Twitter. Gue nggak, tentunya Twitter nggak ada nadanya, tapi dia bernada begitu penuh kebencian. Dia bilang, apa sih sebenarnya? Gue membaca nada Twitter tuh dari tweeting, dari fotonya. Kan ada tuh yang mukanya begini gitu. Jadi kayaknya apapun dia tulis di Twitter tuh kayaknya serius gitu. Dan ada orang yang di avatar Twitternya, sehingga apapun yang dia sebut di situ kesannya serius. Dia ada orang ngomong sama gue, dia bilang, apa sih sebenarnya benefit stand up comedy untuk Indonesia? Pengen tahu. Tentu gak sepadan itu karena itu lebih dari 140 karakter. Tapi pakai tweet longer. Oh, sayang, ada sesuatu yang disebut dengan blog. Lah, lu nyimeng ya? Enggak, gue bilang, ini penting sekali. Ini untuk semua orang yang lagi membesarkan stand up comedy Indonesia. Ini penting. Stand up comedy itu mengajarkan kita untuk tidak sensi, mengajarkan kita untuk menertawakan diri sendiri, dan itu penting. Tepuk tangan untuk stand up comedy. Kenapa? Indonesia adalah negara yang masyarakatnya terlalu sensi, sehingga apapun terlalu banyak jadi masalah, sehingga apapun berantem. Terlalu banyak kita berantem sehingga kita habisin waktu untuk bersatu melakukan sesuatu. Karena itu stand up comedy itu penting. Orang Indonesia itu sensi. Misalnya, dan itu sering sekali terjadi. Gimana makan masakan tante pada malam hari ini, nak? Si anaknya, enak tante, tapi apa? Tapi apa? Kurang tante kasih makan. Atau misalkan lagi meeting, lo lagi meeting berlima gitu kan? Sudah orang datang, sok, gue ada ide. Gimana kalau misalnya kita A, B, C, D, E, F, G, H, I. Sudah teman-teman lo yang bilang sini, oh iya, bagus sih ide lo men, tapi kita ada keputusan untuk melakukan huruf Z. Terus dia bilang, oke. Kalau lo nggak mau pakai ide, oke, lo jangan marah, sob. Nggak, gue marah. Sebelahnya gue sama lo nggak bercanda. Marah. Gitu aja marah. Paling sebel orang kayak gitu. Gitu aja marah. Oh, shut up. Dia marah lah kalau kayak gitu terus. Tapi gue wajar kalau masyarakat Indonesia itu adalah orang-orang yang sensi. Kenapa? Karena pemimpinnya sensi. They say
a leader is the dealer in hope. Dan kalau misalkan seorang presiden lebih banyak menjajakan prihatin daripada optimisme, ya prihatin negaranya, betul? Kalau ada genre atau aliran musik, aliran dalam kepresidenan, Bapak SBY itu pasti emo. Gue pengen sebut slow rock, tapi sebenarnya tidak ada rock kok slow rock. Beliau tuh emo. Terlalu banyak hal-hal yang beliau pikirin, hal-hal kecil, dibikin lagu. Lo tahu nggak? Pak SBY ini mau ngeluarin album keempat dalam 2 masa kepemimpinan, berarti 10 tahun 4 album, 2,5 tahun sekali. Lebih banyak dan lebih produktif dia daripada musisi beneran. Selain ngeliat itu, kenapa dia udah bikin album lagi? Kakak harus buka baju, kakak buka baju ya. Kakak bilang, Big Bim. Gini nggak gue sama kakak? Oke, gue bisa beresnya. Ini gampang sayang, ini gampang. Katanya lu pikirin baik-baik. Para presiden Amerika Serikat juga, misalkan ada presiden dari negara yang sangat, misalkan Rusia gitu. Apa yang Anda banggakan dari presiden Anda? Presiden saya punya 4 album. Presiden Rusia bilang, presiden lu nggak kerja? 4 album dalam 10 tahun. Maksud gua Pak Presiden, SBY ini karena gua sayang sama Pak Presiden. Kalau misalnya Bapak punya waktu kosong, Pak, tidur Pak, kantongnya Pak. Tidur. Gak bikin album, Pak, gue sayang. Atau kalau misalkan Bapak punya billboard, tolonglah di Temen gue ngeliat billboard ada Presiden SBY, temen gue nanya sama gue, Sob, lagi ada diskon ya? Gak tahu kenapa emang itu Pak SBY bawa kantong di sini. Semua parah. Bukan gue, temen gue. Karena gue tahu ada yang ngerekam ini. Enggak. Gue kesal sama lo. Kita harus manfaatkan kebebasan berpendapat ini. Kalau Pak Harto masih hidup, pasti beliau tua sekali. Enggak. Kalau Pak Harto masih hidup, sekarang lo ketawa, besok lo nyari gue. Panji mana ya? Nggak tahu. 2 hari berlalu, Panji mana ya? Nggak tahu. Gue sih kemarin lihat ada tanah rata, tiba-tiba ada gundukannya, nggak tahu. Ukurannya sih panjang setelah panjang. Dan kayaknya sih di bagian kepala agak mencong. Aduh. Nggak, tapi gini, Pak SBY itu menurut gue, dan ini kritik ya. Karena kalau di Amerika Serikat, George W. Bush abis dibantai sama stand up comedian, betul nggak? Lo pasti ya kan? Dan pernah nggak lo ngeliat George W. Bush menyerang balik? Nggak pernah. Kenapa? Karena sebelum-belumnya dia moga-moga ada orang Amerika yang dari Texas. Ya karena separah-parahnya dia tahu kalau misalkan dia serang komedian yang nyerang dia akan membuat itu jadi besar atau membuat dia jadi kecil. It's just a joke. Masalahnya adalah presiden kita hal-hal kecil itu dibikin besar sama dia. Ada mahasiswa demo bawa kebo. Lo tau nggak? Dia protes, dia bikin press con. Menurut saya itu PSBY cuma ada 2 gesture, ini dan ini. Dan kalau misalkan lu perhatiin, kadang-kadang dia suka gini. Kayak gini. Hal terakhir yang gue sangat sayangkan. Ini pasti buatan Cina nih. Bergeraklah kamu. Ini tidak dalam rencana gue. Oke. Nggak. Presiden SBY terakhir kena gosip. Dan ini gosip lewat SMS, mungkin lo denger atau mungkin BBM. Presiden SBY digosipkan berpacaran dengan laki. Ada yang ingat? Ini baru nih. Bener kan? Lo tau nggak? Yang gosipnya katanya berhubungan dengan Daniel Sparingga. Ada yang tahu kan? Itu kan gosip SMS, betul? Itu SMS, so nggak beda sama SMS mama minta kirimin pulsa katanya, nggak beda sama SMS kredit tanpa agunan, nggak beda. Ini SMS, tapi beliau bikin press con khusus. Pak SBY kan beda sama Bung Karno. Kalau Bung Karno kalau misalnya pidato palanya ke atas, selalu begini. Kenapa? Karena dia tahu dia adalah perwakilan dari
bangsanya lagi rendah, beliau angkat ini supaya dunia ngeliat Indonesia tuh bangga gitu. Kalau Pak SBY beda, Pak mungkin karena I don't know, mungkin berat katanya. Tapi beliau kalau misalkan press kepalanya selalu begini. Saya mendengar sesuatu yang membuat saya merasa kecewa. Dan gue pernah wawancara, gue nggak bohong, gue pernah wawancara orang yang waktu itu bertanggung jawab terhadap kampanye beliau di masa periode pertama. Beliau secara spesifik didesain untuk tidak pernah berbicara dengan mengangkat tangan lebih dari pundaknya. Gue nggak tahu alasannya kenapa, tapi asumsi gue kalau kita praktekkan, apapun yang dia katakan, untung masih Pak SBY ya, kalau Surya Paloh kan lebih. Nggak. Pak SBY protes karena dia bilang dia merasa difitnah. Maksud gue, please have a sense of humor. Ya nggak sih? Jangan terlalu serius kayak gitu, nggak usah dibahas. Kalau presiden punya sense of humor, mungkin beliau Pak SBY akan melakukan ini. Saya dengar ada gosip yang menyatakan saya berhubungan dengan Daniel Sparingga. Saya luruskan, itu tidak benar. Karena kalaupun saya suka laki, saya milih-milih kali. Gak yang lebih bagus kan? Panji kan lebih ganteng. Tapi ya itu, maksud gue stand up comedy akan memberikan sesuatu yang baik untuk kita. Dan gue mengacungkan jempol kepada lo karena gue tahu perjuangan lo untuk hadir di sini. Gue sih ya, ya. Karena gini, gue kesini. Tadi gue sempat nge-tweet, gue bingung gimana caranya gue kesini dari gedung GKBI. Terus kata, gimana caranya gue ke sini, ke Comedy Cafe Kemang, gue dari GKBI, gue kena terima 80% tweet yang ngebalas gue balik, bilang gue harus pakai joki. Itu masalah gue. I have a trust issue. Gue nggak percaya sama joki 3-in-1 dan gue nggak ngerti karena di sini ada yang suka pakai joki 3-in-1. Angkat tangan yang suka pakai joki 3-in-1, gue pengen lihat. Siapa yang suka pakai joki? Satu, oke. Pasti hidung lu tebel ya, yang bau mereka semua. Hah? Buka kaca. Oh enak kalau misalkan mobil cuma bisa kecepatan 60 km per jam. Mobil gue itu gigi satu tuh 160 sob. Kalau gue nyetir jendela gue buka. Seperti naik jet. Enggak, karena gue takut. Gimana sih maksud gue? Lu nggak kenal nih orang, lu mau masuk mobil lu. Seharusnya itu menakutkan. Gue aja parno, gue suzon. Orang itu terus terang, gue suzon sama joki 3-in-1. Gue kalau lagi nyetir, gue ngeliat mereka mungkin kayak kayak di dalam hati mereka. Siapa yang akan gue bohongi? Dan gue pernah waktu itu nggak sengaja, dan bukan nggak sengaja, gue terpaksa karena gue telat banget MC, gue bawa joki 3-in-1. Mungkinnya juga begitu. Tapi gue pikir, ya sudahlah, gue angkut. Dan gue napas lewat mulut, itu ibu gue yang ngajarin. Kalau misalnya kamu masuk ke sebuah daerah yang kamu asumsikan bau, napas lewat mulut. Duduk gitu, dan gue, I swear, dia humming di samping gue. Dan ada satu lagi orang di belakang. Yang di sini gue nggak gitu merhatiin, itulah gue takut dia nyuri atau segala macam. Tapi kebetulan nggak ada barang-barang yang pantas untuk dicuri di mobil gue, tapi sudahlah. Dia duduk di sini nih. Ini orang yang di sini nggak ngeliat ke gue sama sekali, dia ngeliat keluar. Dan gara-gara kejadian itu gue nggak berani pakai joki lagi karena dia humming. Gue tahu. Kita minggir dulu ya. Oke, turun di sini aja. Oh, kenapa? Kata, oh, nggak apa-apa. Gue cuma nggak mau mati. Humming, sambil ngeliat kaca gitu. Terus kayak gue turunkan dia. Tapi itulah maksud gue. Akhirnya kita sampai di sini dan kita bersenang-senang. Kita sudah cukup bersenang-senang, betul? Tepuk tangan dong. Indonesia sangat butuh hiburan. Sangat butuh hiburan. Waktu gue masih single, waktu gue belum menikah, hiburan gue adalah nontonin orang main biliar. Bukan main biliar, nontonin orang main biliar. Kenapa? Karena gue laki-laki yang menggemari bokong. Ada dua laki-laki di dunia ini. Laki-laki, tiga sih. Laki-laki yang menggemari dada, laki-laki yang menggemari bokong, dan laki-laki yang menggemari laki. Gue menggemari bokong perempuan. Kenapa? Karena menurut gue juga aman. Kan dari sini ada laki-laki yang sangat obses sama payudara. Ada, gue yakin. Ada. Dan pasti sering keget.
Lagi jalan kan, kalau orang kan selalu ngeliatin perempuan dari depan yang mengemari dada, pasti selalu ngeliatin terus pas lihat. Kalau gue penggemar bokong aman, jadi kalau perempuan lewat dulu, baru gue nengok. Dan semoga Tuhan memasukkan ke surga siapapun yang menciptakan high heels. Seksi, siapapun mungkin lo kayak gimana pun kalau pakai high heels seksi. Kecuali laki tentunya. Dan perempuan gue kasih tau sama lo, jangan pakai wedges, please. Wedges jelek. Wedges tuh kayak lu pengen dapat efeknya, tapi lu nggak pengen dapat sakitnya, betul perempuan? Iya kan? Iya kan? Lu pengen tinggi, tapi lu nggak pengen sakit. Gua tahu karena gua dulu bencong. Nah, Indonesia butuh hiburan alternatif dan harusnya stand up comedy itu jadi hiburan alternatif untuk Indonesia. Ya, karena beberapa hiburan yang jadi andalan di kita sekarang sudah mulai basi. Musik juga sudah, ya musik masih mending daripada film. Karena musik ada pilihannya banyak, tapi banyak yang tidak original, betul? Ada banyak musisi gue bilang, gue sebel sama lu, temen gue nih. Musik lu gak original. Kata dia, gue original. Mana originalnya? Rambut lu sama, gaya baju lu sama, musiknya juga sama. Sorry, gue ralat. Sorry, gue bukan musik gue original. Musik gue dijual bersama dengan ayam original. Dan gue bilang, karena gue tahu kualitas musik lu, gue asumsikan lu dijual bersama dengan ayam crispy. Dan kayaknya yang jaga restoran fast food itu diajarin hipnotis. Kayaknya. Atau mungkin persuasi. Karena I swear to God, tanya istri gue di rumah tiba-tiba buka lemari, kenapa gue punya Indah Dewi Pertiwi 5 biji? 5 biji gue. Bagus Indah Dewi Pertiwi, bagus. Tapi kan maksud gue ya nggak 5 gitu. Maksud gue, ini gimana? Apa yang terjadi? Tiba-tiba gue pulang ada 5. Pasti mereka yang, Mas, mau beli paket apa? Ada tambahan pesanan? Enggak. Mau beli CD? Oke. Yang original itu justru yang harusnya musisi sadar, semakin original mereka semakin laku. Perhatiin baik-baik. Musisi yang gayanya original laku. Contoh nih, gua salah satu musisi yang sangat gua acungi jempol karena kalau lagi di atas panggung semangatnya luar biasa. Niji dan digiring sebagai lead vokal. Gayanya selalu original. Kalau misalnya nyanyi, yakinkan aku Tuhan. Dan tandanya lu original adalah semua fans lu nyanyi dengan gaya yang sama. Yakinkan gue. Dan pantesan setiap kali Niji lagi manggung gak pernah hujan karena mungkin mereka tapi Niji gue acungi jempol karena dia original. Terus satu lagi yang original misalkan Samson menurut gue pada saat dia muncul pertama kali, sisanya itu ngikutin mereka yang mulai dengan dandanan seperti itu tuh mereka kalau perhatiin baik-baik. Dan mereka original, nggak ada yang ngalahin A dan R-nya Bams. Wow, ku masih mencintaimu. Nurani membutuhkanmu, ku harus merelakanmu. Original ya? Asik ya? Glenn Fredly. Oh ya, kasihku sampai di sini. Jangan tangis. Gue gak tau nyanyi apa. Berakhir di kamar mandi. Film juga basi karena gue nggak seberani itu ke bioskop. Gue masuk bioskop lebih berasa kayak masuk jeruk purut. Pas masuk, lu masuk bioskop, gue nggak tahu ya. Lu masuk bioskop pasti ada
Ada angin-angin dingin. Terus terdengar lagu. Menakutkan sekali. Pocong, kuntilanak. Siapa di sini capek nonton film pocong? Oke, kalau mungkin nggak nonton. Siapa yang capek ngeliat pocong di bioskop? Lu capek, pocong lebih capek syutingnya. Lu udah ketemu pocong belum? Kurus loh pocong. Timur. Pocong ketemu sama kuntilanak, ngobrol berdua. Kuntilanak bilang cong. Kuntilanak bilang kuntilanak bilang cong, pocong bilang til. Kuntilanak jangan panggil gua til. Jangan panggil gua cong dong. Masa dipanggil po nanti sakit kuku panda. Lu kemarin masuk rumah sakit? Iya gua tipes kata pocong. Kata kuntilanak, emang pocong bisa tipes? Lu nggak ngeliat dengan gua, pocong kesurupan. Masuk rumah sakit bisa. Gua harusnya mati tapi gua kesurupan. Dan banyak judul-judul film pocong yang aneh-aneh. Ada apa dengan pocong? Ada apa dengan cinta? Ada apa jadi pocong, betul? Gua nggak sabar menunggu Laskar Pocong. Pas adegannya kan Bumus, murid kita kurang. Kalau misalnya sampai jam 12, kita nggak nambah murid, terpaksa kita bubarkan angkatan ini. Bumus keluar, terus dia melihat ke arah bukit, kemudian dia tersenyum. Di ujung sana